Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menemukan kalimat utama dan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pertama, coba buka bupenanya halaman 60. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, alat komunikasi juga mengalami perkembangan. Nah, hasil dari penemuan-penemuan di bidang komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di zaman sekarang. Nah, bagaimana sih penemuan para ahli di bidang komunikasi? Nah, kita ini bakal tahu nih kira-kira penemuan apa saja yang ditemukan oleh para ilmuwan di bidang komunikasi dengan cara membaca dari berbagai sumber. Nah, salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi yaitu dengan membaca teks. Nah, setelah membaca teks, kita dapat menemukan nih kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, pertama kalian baca dulu nih teksnya. Misalnya di dalam teks itu ada 3 paragraf. Kalian baca semua teks bacaannya, dibaca satu persatu, satu paragraf dibaca. Lalu nanti kalian tentukan nih di paragraf 1 kalimat utamanya apa, di paragraf kedua kalimat utamanya apa, di paragraf ketiga kalimat utamanya apa. Nah, setelah kalian mengetahui kalimat utama dari setiap paragrafnya, kalian dapat menyajikan setiap kalimat utama itu dalam bentuk peta pikiran. Nah, coba dilihat di halaman 60 nih ada ayo berlatih. Pertama di sini ada teks bacaan tentang alat komunikasi masa kini. Di sini terdapat 3 paragraf. Nah, ada 1, 2, 3 paragraf. Nah, nanti kalian tentukan nih kalimat utama pada setiap paragrafnya ada apa. Di paragraf pertama ada kalimat utamanya apa. Di paragraf kedua kalimat utamanya ada apa. Di paragraf ketiga kalimat utamanya ada apa. Nanti setelah kalian menemukan kalimat utama di setiap paragraf, kalian masukkan nih di halaman 61 ada peta pikiran. Di sini ada peta pikiran tentang alat komunikasi masa kini. Ada kalimat utama di paragraf 1, nanti kalau misalnya kalian sudah menemukannya ditulis di sini di halaman 61. Kalau sudah kalian menemukan paragraf kedua ditulis, lalu kalau misalnya kalian telah menemukan di paragraf ketiga ditulis juga di peta pikiran yang ada di halaman 61 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 64 tentang menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tadi kita belajar tentang menemukan kalimat utama, sekarang kita menemukan gagasan pokok. Nah, setelah membaca dari teks bacaan tadi nih di halaman 60 tentang alat komunikasi masa kini, kita jadi tahu nih kalau misalnya hasil penemuan di bidang komunikasi ini menghasilkan alat-alat komunikasi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, perkembangan teknologi komunikasi semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau saudara yang berjauhan tempat tinggalnya dengan kita. Salah satu alat masa kini yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, misalnya dengan teman, dengan keluarga, atau dengan saudara yang jauh, salah satunya itu adalah telepon genggam atau HP atau handphone. Nah, itu adalah salah satu penemuan alat komunikasi yang bisa kita gunakan di masa kini yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, sekarang ayo kita cari informasi tentang informasi dari teks tentang perkembangan alat komunikasi. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih arti kata yang belum kita ketahui artinya di KBBI. Misalnya kita sedang membaca teks bacaan yang ada di halaman 64 tentang perkembangan telegraf. Nah, kalian membaca. Nah, misalnya di teks bacaan ini ada kata yang belum kalian ketahui artinya. Coba kalian cari tahu arti katanya itu di KBBI. Seperti biasa ya. Nah, misalnya kalian telah mengetahui nih kata-kata yang sebelumnya kalian tidak ketahui artinya, setelah kalian mencari tahu di KBBI, kalian jadi tahu nih artinya.
Nah, setelah itu kalian tentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Misalnya di paragraf pertama kalimat utamanya apa, di paragraf kedua kalimat utamanya apa, di paragraf ketiga kalimat utamanya apa. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama di setiap paragrafnya, kalian tentukan nih gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Kalian tinggal tentukan saja, misalnya setelah kalian menemukan kalimat utama, biasanya di dalam kalimat utama itu mengandung gagasan pokok di paragraf tersebut, tentang paragraf tersebut. Nah, jadi biasanya setelah kalian menemukan kalimat utama, juga pasti kalian akan mendapatkan gagasan pokoknya juga. Nah, setelah menemukan kalimat utama dan gagasan pokoknya, coba kalian menyusun gagasan pokok secara gagasan pokok itu dengan teks secara keseluruhan yang menjelaskan isi teksnya. Nah, nanti gagasan pokok itu kalian susun menjadi teks. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada ayo berlatih di halaman 64. Coba dilihat, di sini ada teks bacaan tentang perkembangan telegraf. Di sini terdapat 3 paragraf. 1, 2, 3 paragraf. Nah, setelah kalian membaca dengan cermat teks bacaan ini, dilihat halaman 65. Di sini ada kerjakan soal-soal berikut. Di nomor 1, carilah makna kosakata berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada 4 kata. Pertama ada sinyal, ada kode, ada telegraf, ada jangkau. Nah, coba kalian cari arti-arti kata tersebut di KBBI seperti biasa ya. Lalu lanjut ke nomor 2. Tandailah kalimat utama setiap paragraf. Nah, nanti setelah kalian mencari arti kata yang tadi, yang 4 itu, coba kalian tandai kalimat utama setiap paragrafnya. Nah, setelah kalian tandai nih, ditandai di garis bawahi aja lah ya, di garis bawahi kalimat utamanya. Setelah itu kalian tulis gagasan pokok setiap paragrafnya. Tadi ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf, berarti tulis 3 gagasan pokok yang ada di teks bacaan ini, 3 gagasan pokok di setiap paragrafnya. Setelah itu buatlah ringkasan berdasarkan gagasan pokok setiap paragraf. Nanti setelah kalian menemukan gagasan pokoknya, coba kalian ringkas menjadi membuat informasi berdasarkan gagasan pokok yang telah kalian temukan. Nah, jadi yang tadi harus dikerjakan itu adalah menentukan kalimat utama yang nanti kalian tulis di peta pikiran yang ada di halaman 60 sampai halaman 61, juga halaman 64 sampai 65. Dibaca teks bacaannya halaman 64 dan dikerjakan soal-soalnya di halaman 65. Selamat mengerjakan.